Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Memilih yang berguna dalam segala hal. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah sumber segala hikmat dan kebenaran, kami bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu yang memelihara kami hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, setiap berkat dan setiap kesempatan yang Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dengan tema memilih yang berguna dalam segala hal. Kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kami dihadapkan pada banyak pilihan. Seringkali kami menjadi bimbang, terkadang kami salah langkah, dan tidak jarang kami memilih hal-hal yang sia-sia atau bahkan merugikan. Tuhan, kami mohon curahkanlah hikmat-Mu kepada kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari bahkan setiap saat, kita ini membuat keputusan tentang apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita katakan, atau apa yang akan kita lakukan. Pilihan-pilihan ini membentuk jalan hidup kita dan menentukan ke arah mana langkah kita. Namun seringkali kita bergumul dalam menentukan mana yang benar-benar berguna dalam segala hal yang kita hadapi. Dunia di sekitar kita menawarkan berbagai macam definisi tentang keberhasilan, tentang kebahagiaan, dan tentang prioritas yang seringkali sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Renungan ini akan mengajak kita untuk merenungkan kembali arti penting dari memilih yang berguna dalam segala hal dari perspektif iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan untuk dapat memahami secara kontras dan mendasar antara hikmat duniawi yang cenderung berfokus pada keuntungan yang sesaat, soal pencapaian materi, dan soal pengakuan manusia, dengan hikmat ilahi yang bersumber dari Allah dan menuntun kita pada prioritas yang kekal, yang berkenan kepadanya, serta membawa damai sejahtera yang sejati. Mari kita merenungkan bersama bagaimana disiplin melatih kita untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat disiplin itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, melainkan sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Disiplin, baik dalam konteks olahraga jasmani maupun dalam hal rohani, membawa kita menuju kemenangan. Apa kaitan disiplin dengan kemenangan? Melalui olahraga, kita melatih tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tangguh secara jasmani. Disiplin dalam olahraga membentuk kebiasaan yang baik, membantu kita mencapai tujuan fisik yang baik. Dan ibadah adalah salah satu sarana olahraga membangun kehidupan rohani kita. Melalui ibadah, kita melatih iman kita, mendekatkan diri pada Tuhan, dan memperkuat hubungan kita
dengan Tuhan. Disiplin dalam ibadah membantu kita bertumbuh secara rohani, mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi segala tantangan kehidupan. Bagaimana disiplin melatih kita untuk hidup berkemenangan? Yang pertama, membentuk karakter. Disiplin membentuk karakter yang kuat, yang sabar, dan yang ulet. Kita belajar untuk mengendalikan diri, mengelola waktu, dan mengatasi godaan yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita konsisten dalam disiplin, maka kita akan melihat hasil yang nyata, baik dalam kehidupan fisik maupun dalam kehidupan rohani. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri kita dan membuat kita lebih berani menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Disiplin dalam ibadah membantu kita mengenal Tuhan lebih dalam dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan adalah kunci kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang keempat, memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan. Disiplin mempersiapkan kita untuk menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Dengan dasar yang kuat, kita akan mampu untuk dapat bertahan dan bahkan bertumbuh di tengah badai kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah terkagum-kagum dengan pemain musik yang hebat. Saya punya beberapa rekan, teman, sahabat, rekan musisi yang luar biasa sejak muda. Mereka itu seolah-olah dilahirkan dengan keahlian sebagai pemain musik. Namun semua orang yang pernah mencoba main musik pasti tahu bahwa keahlian, bahwa kepiawaian mereka dalam bermain musik tidak muncul begitu saja. Ada ribuan jam latihan yang telah mereka lewati dengan penuh kedisiplinan sebelum akhirnya mereka mahir dan ahli memainkan nada-nada yang indah. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pertumbuhan rohani kita. Disiplin adalah harga yang harus dibayar untuk mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Melalui hidup yang disiplin inilah kita akan mampu menang menghadapi dosa, dan kita akan menjadi pemenang atas setiap persoalan yang menekan. Disiplin adalah kunci untuk meraih kemenangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan disiplin, kita dapat membentuk karakter yang berkenan kepada Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Marilah kita berkomitmen untuk hidup disiplin, sehingga kita akan merasakan janji Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita sekarang dan di masa yang akan datang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang dan di sepanjang jalan Engkau telah menyediakan segala yang kami perlukan untuk bertumbuh dan menjadi serupa dengan Engkau. Melalui firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dalam renungan ini, Engkau mengajarkan bahwa disiplin adalah kunci untuk meraih kemenangan dalam hidup yang diberkati. Tuhan, kami seringkali merasa enggan untuk disiplin, namun kami tahu bahwa Engkau tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan kami.
Bantulah kami ya Tuhan, untuk dapat memiliki semangat disiplin yang lebih besar. Kuatkanlah keinginan kami untuk mengikuti segala perintah-Mu, meskipun itu tidak mudah kami lakukan. Berikanlah kami hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, agar kami dapat mengambil suatu keputusan dengan bijaksana dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa melalui disiplin, Engkau akan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Engkau akan menolong kami untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, mengalahkan segala godaan dunia, dan hidup sesuai dengan kebenaran kehendak Engkau. Bantulah kami untuk dapat melihat disiplin bukan sebagai beban hidup, melainkan sebagai sebuah anugerah yang akan membawa kami kepada kemenangan yang sejati. Kami ingin hidup menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, dan kami tahu bahwa hal itu hanya mungkin jika kami hidup dalam disiplin kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, teruslah hidup disiplin dalam kebenaran Tuhan, dan kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.